الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله. الإخوة والأخوات rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, keutamaan-keutamaan. Bahkan di antara kebaikan dan keutamaan itu ada yang secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Betul ikhwah, betul-betul ingkar orang-orang yang tidak mensyukuri hal itu, tidak memanfaatkan sebaik-baiknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada dia sebagai penghargaan bagi dia. Ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, al-martabah al-thalithah al-ihsan, rukn wahid, wa huwa an ta'bud Allah ka'annaka tarah, wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكونوا في شأن ولا تتلون منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Melaksanakan syariat bukan untuk mengganggu-gugat ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, pegang kata kunci ini, bukan untuk mengganggu-gugat ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah hamba. Tugas kita adalah melakukan penghambaan, melaksanakan syariat. Ya, wah. Baik, sekarang jenjang yang ketiga dari melihat pembahasan sadar. Ini tolong dilihat kajian al-usul salasa yang ada di Umi, rekanannya. Tahun depan kan pembahasan sadar itu beberapa kali pertemuan itu, insyaallah ta'ala ketika itu dalam posisi ya tidak sehat. Al-Thalithah, kata Syekh rahimahullah ta'ala, jenjang yang ketiga adalah al-ihsan. Jenjang apa ini? Dari jenjang-jenjang apa?
dari jenjang din, agama. Ya, dari jenjang din. Agama ada 3 jenjang. Al-Islam selesai, Al-Iman tidak selesai, kemudian jenjang yang ketiga Al-Ihsan. Baik, saya ingatkan kembali, jenjang ini maksudnya orang yang mempunyai, orang yang mukmin sampai ke dalam jenjang iman, maka pasti muslim telah melewati jenjang Islam. Ya, orang yang sampai ke dalam jenjang ihsan adalah orang yang pasti muslim dan mukmin. Ya, tetapi orang mukmin belum tentu muhsin sampai ke dalam jenjang ihsan ini. Demikian pula orang muslim belum tentu mukmin. Baik. Jenjang yang ketiga ini al-ihsan. Rukunnya 1 kata beliau. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tara, dan jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yarak, maka sungguh dia melihat kamu. Baik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna Allaha, sungguh Allah, ma'al ladzina taqaw, bersama orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang muhsin. Al-syahid, orang-orang muhsin. Orang yang muhsin adalah orang yang sampai ke dalam jenjang ihsan. Baik. Walaupun makna muhsin ini maknanya lebih luas dari sekedar orang yang sampai ke dalam jenjang ihsan. Kita akan jelaskan nanti insyaallah ta'ala. Dalil selanjutnya tentang ihsan ini, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakkallah kepada Allah Al-Aziz. Ya Allah Al-Aziz, yang maha mempunyai izzah, keperkasaan, kemuliaan, yang segala sesuatu tunduk di hadapannya. Karena izzahnya, kemuliaannya betul-betul sangat sempurna. Ini Al-Aziz Ar-Rahim, yang maha mempunyai rahmah. Bersamaan dengan izzah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai rahmah yang sangat sempurna pula. Jelas? Kita bertawakal kepada Dia yang mempunyai sifat izzah yang maha sempurna dan sifat rahmah yang maha sempurna pula. Alladzi, dijelaskan lagi, alladzi, yang Dia itu yaraka, melihat kamu, hina taqum, ketika kamu bangkit salat, wa taqallubaka fis sajidin, dan Dia pula yang melihat kamu, dia taqallubmu, gerakanmu, ya, bagaimana arahnya kamu, kemana, ya, fis sajidin, ketika dalam keadaan sujud. Innahu huwas sami'ul alim, karena sungguh Dia as-sami', maha mendengar, lagi al-alim, maha mengetahui. Syahid dalam jenjang ihsan adanya perintah, ya, untuk melakukan tawakal. Kemudian dijelaskan tawakal kepada Al-Aziz Ar-Rahim, alladzi yaraka hina taqum. Itu pusat syahid dari kita. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin.
innahu huwas sami'ul alim. Dia melihat kamu ketika kamu bangkit. Ya. Kita lihat jenjang ihsan di atas. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita sampai ke sana karena memanfaatkan ini, pasti Allah Subhanahu wa taala melihat. Makanya ditutup innahu huwas sami'ul alim. Ditutup dengan mengingatkan kita bahwa Allah Maha mendengar. Ya, suara apa saja. Sampai suara hati kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang paham ini, maka akan diketahui ini akan menjadi pendorong besar bagi dia untuk sampai ke dalam ihsan. Al-Alim lagi Maha mengetahui segala sesuatu yang kita nampakkan atau yang kita sembunyikan. Wa qaluhu, dalil lain firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma takunu fi sya'n, dan tidaklah kamu berada pada sebuah perkara, wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidak pula kamu membaca sesuatu dari Al-Quran. Jadi dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan kamu membaca apapun dalam Al-Quran, wala ta'amaluna min amal, dan tidaklah kamu mengamalkan amalan apapun juga, illa kecuali pasti kunna alaikum syuhuda, kecuali pasti kamu terhadap kalian syuhuda, menyaksikan. Ketika kalian melakukan hal itu. Jelas ya? Ini jelas sebenarnya menunjukkan bahwa apa? Ilmu ini adalah ilmu yang mengarahkan kepada jenjang ihsan. Adanya jenjangnya orang-orang yang mampu mengkondisikan dirinya dalam kondisi apapun juga, dalam membaca Quran dalam apapun juga, dalam Al-Quran, dalam melakukan amalan apapun juga, dia mampu mengkondisikan dirinya sebagai orang-orang yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedustaan jadi tidak mungkin. Ya kan? Iya. Baik ya ikhwah. Al-ihsan ini lawannya dari sisi bahasa, dia adalah lawan al-isa'ah. Al-ihsan melakukan ihsan, lawannya melakukan kejahatan, hal-hal yang buruk. Iya. Ihsan secara umum maknanya yang disebutkan pertama oleh Syekh, yaitu beliau mengerahkan atau berusaha melakukan segala perbuatan yang baik dan menahan al-adha, gangguan-gangguan. Ini ihsan secara umum. Dia sebutkan dari dua hal. Segala perbuatan baik dan segala upaya menahan dari hal-hal yang tidak baik. Ini seluruhnya ihsan. Kemudian kata beliau, sehingga orang ini melakukan segala yang ma'ruf dalam melakukan penghambaan kepada Allah, pada hartanya, kehormatan atau kemuliaan dia, ilmunya dan badannya. Ini pembagian ihsan. Ada ihsan terhadap hamba Allah, ya, dalam bentuk mengeluarkan harta. Ada dalam bentuk pemanfaatan kemuliaan yang dimiliki. Ya, kalau harta jelas ya bentuknya,
Kalau bentuk kemuliaan yang dimiliki, misalnya dia yang sebagai menteri, ya, atau sebagai orang yang mempunyai kedudukan, ya. Ada orang yang memerlukan bantuan, maka dia memanfaatkan jabatannya untuk itu. Ya, sebab kalau dia tidak, dalam hal ini perbuatannya memang karena jabatannya, dia hanya dia. Baik, ikhwan. Atau dengan ilmunya, ya, melakukan ihsan dalam bentuk ilmunya. Bentuknya gimana? Ini banyak menyebarkan ilmu, menyampaikan kepada orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu. Ya, ilmu dalam bentuk apa saja, yang jelas ilmu yang bermanfaat. Termasuk dalamnya ilmu yang menjelaskan bahaya-bahaya yang akan menimpa orang dalam keagamaannya atau terhadap keduniaannya. Iya, agama dia atau dunianya dia. Ini bisa. Baik, wa badanihi, dan badannya. Badan, bahasa Arab ya, badannya. Badan dan jasadnya, tubuhnya dia. Baik. Dalam keterangan lain, Syekh Al-Utsaimin membagi ihsan, atau kita bisa mengatakan ihsan itu berbagi dalam bentuk lain, dalam beberapa bentuk. Ada ihsan kepada sesama manusia, ya. Ada ihsan kepada makhluk selain manusia, dan ada ihsan kepada pencipta. Ya, segala ihsan, kebaikan, maka itu seluruhnya masuk dalam jenjang ihsan ini. Paham, ikhwah? Ini ihsan, dan ini jenjang tersendiri dalam agama. Ihsan secara umum. Baik. Tapi yang dibahas sekarang adalah ihsan khusus dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jenjang ihsan itu jenjang yang di atas jenjang Islam dan iman. Tersendiri dia dalam melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukunnya yang disebutkan oleh Syekh, pelaksanaannya, ya, dengan rukun, satu rukun saja, ya, an ta'budallaha, kamu beribadah kepada Allah. Di sini tidak disebutkan ibadah apa, muta'allaqnya tidak disebutkan, sehingga bermakna umum, mencakup segala ibadah. Bukan hanya salat, ikhwah. Iya. Bukan hanya ketika berzikir. Ketika melakukan semua ibadah, menghadiri ceramah, memberikan ceramah, mengaji, mengajar mengaji, mencari sumbangan untuk kebaikan dan memberikan sumbangan untuk kebaikan, ziarah kubur, salati orang, bantu orang, ziarah terhadap teman, silaturahmi, segala bentuk ibadah. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah dalam berbagai macam bentuk ibadah, dalam posisi ka'annaka, seperti. Ka'anna ini menunjukkan tasbih, seperti kamu tarahu, melihat dia, melihat yang kamu ibadahi. Kalau seperti berarti tidak dilihat, ya. Iya, berarti di sini berarti tidak dilihat. Fa'illam takun tara, maka jika kamu tidak melihatnya, karena memang tidak bisa dilihat, fa'innahu yarak, maka sungguh dia melihat kamu. Jadi jangan ihsan yang lain.
bagi masa dan lingkup Islam yang tidak lepas dari hal yang pertama, mampu memposisikan dirinya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah dia melihat Allah. Kalau tidak, dia posisikan dirinya dalam keadaan yakin betul Allah melihat dia. Ini ikhwan, ini jenjang ihsan, jenjang yang semua menjunjang. Yang ini tidak mungkin bisa dilewati sebelum melewati jenjang Islam, iman. Ya ikhwan, Islam gimana syahadatnya, ya, salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, keimanannya kepada Allah gimana, para malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari akhirat, takdir baik dan buruk, gimana hal ini? Kalau hal ini terwujud, maka dia akan memasuki jenjang keagamaan yang lebih hebat dari itu, jenjang ihsan, jenjang merasakan betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwan, hanya ini bukan perasaan ya, ukurannya bukan dengan perasaan, ukurannya harus ditahu dulu ini jenjang setelah Islam dan iman. Ya, kalau ada perasaan yang kita rasakan, oh ini jenjang Islam, sementara mana syahadat saya nggak beres, nah itu bukan jenjang ihsan itu. Ya, sebab ini jenjang setelah Islam dan iman. Antum paham dulu, jenjang setelah Islam dan iman. Kalau jenjang Islam kacau, salatnya hanya Jumat atau Maghrib, Isya. Ya. Ataupun kalau bagus salatnya masih datang ke kubur, melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan, ada yang dibesarkan dimuliakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa. Tidak akan mungkin dilakukan. Kemudian keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gimana? Ya, keimanan kepada Allah berapa? Garis besar 4. Tentang adanya Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, begini keislaman. Kemudian nama-nama dan sifat Allah. Ini sebenarnya akan mengarahkan lebih jauh ke dalam ilmu ihsan. Siapa yang semakin mengenal, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelas. Kenapa? Lihat di sini, anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat dia. Bagaimana memfungsikan di situ kalau pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang? Ya ikhwah, ma'rifatullah mantap luar biasa, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ilmu ini ilmu yang kacau dalam masyarakat kita. Ya, dalam dunia pendidikan, kalaupun ada yang membahas ilmu asma wa sifat, sekedar pembahasan apa yang dilafadzkan di situ. Ya, arahnya kemana tidak tahu, yang penting dibaca bukunya seperti itu. Ya. Membahas tetapi tidak mengetahui, tidak mempunyai pengalaman dalam beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwah, akhirnya berat betul untuk sampai ke sini. Beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, tapi tidak dilihat ya ikhwah. Seolah-olah, bisa kan dipahami kan? Seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau tidak sampai ke sini, maka yakinkan kamu lihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan betul kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana meyakinkan ke sini dengan ilmu asma sifat kan? Ya kan? Iya. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bisa memposisikan diri kita betul-betul melihat Allah. Semakin bisa kita memposisikan diri kita beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya ikhwah.
Ini dengan ihsan sangat jelas. Wujudnya dalam kehidupan keseharian. Di sini tiap-tiap orang yang mengetahui keadaan dirinya. Sholat saja ibadah yang paling banyak dilakukan oleh orang. Di mana sholatnya? Sampai ke dalam jenjang ihsan. Ya. Mampu betul-betul seolah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pahami kau ini? Kayak contoh. Bukan Allah ini, contoh kepada makhluk. Siapa yang disedani? Enggak, siapa yang diantar dosen, siapa yang enggak disedani? Hah? Betul. Ketika berada di hadapan rektor, bayangkan bagaimana posisi kita. Bayangkan dulu. Iya kan? Kemudian ketika di luar, nggak berada di hadapan rektor, Kalau dia mampu memposisikan seolah-olah berada di hadapan rektor, tidak di luar, tidak berada di dia tidak lihat sekarang rektor. Iya, dia lihat sekarang. Kalau dia mampu, maka seperti itulah perumpamaan ihsan. Jelas ya, kawan? Saya lihat. Hanya gimana caranya kita bisa merasakan kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana caranya itu? Dengan ilmu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang membimbing ya, kawan. Allah akan menuntun hambanya. Allah akan memberikan tuntunan-tuntunan kepada hambanya sampai ke dalam jenjang ini. Kalau mereka ingin masuk ke dalamnya. Dengan ihsan ya, kawan. Beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ketika sholat itu sangat, dalam sholat itu betul-betul diberikan syariat Islam betul-betul mengarahkan orang ke dalam jenjang ihsan ke sholat itu. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan berada di hadapannya orang-orang yang sholat. Tapi tetap di atas ya. Allah tetap di atas, tinggi di atas seluruh makhluknya dan di hadapan hambanya. Allah hadapkan wajahnya kepada orang-orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka berpaling, Allah berpaling. Ini penggarang besar ini untuk bisa sampai ke dalam dunia ihsan, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jelas lagi, seolah-olah yakin betul bahwa Allah pasti melihatnya. Baik ikhwah. Kemudian jenjang ini hal lain dalam solat. Lihat dalam Al-Fatihah, Nabi SAW menjelaskan kepada kita, ketika hamba membaca Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jawabkan, iya tidak, itu arah untuk ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena arah dalam bentuk dialog sudah. Arah kan untuk sampai kepada seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hambaku mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kalau hamba mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hamadani abdi, hambaku memujiku. Terus ini terjawab dalam tamtam. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini pujian, sana dan tanzid. Kemudian selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi. Ini antara saya dan hambaku. Ini perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian doa, ihdinas siratal mustaqim. Setelah hamba selesai berdoa, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi hamba apa yang dia minta. Ini arah yang luar biasa mengarahkan orang langsung dalam bentuk dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi katakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat prosesnya itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jangan ucapkan tetapi tidak membesarkan memuliakan Allah. Iya. Arahnya ke situ. Ihsan ini mengarahkan betul ke dalam ihsan. Jelas ya ikhwah. Kemudian lafaz-lafaznya kalau dialami, kandungan-kandungan salat itu apa? Pujian, pembesaran, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Iya. Gerakannya betul seolah betul-betul berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat, alladzi yaraka hina taqum. Dialah yang melihat kamu ketika kamu bangkit. Wa taqallubaka bis-sajidin, dan takallubmu, arahmu berpaling ke sana kemari ketika kamu sujud. Allah Subhanahu wa taala melihat. Ya, ini ihsan, ini jelas sekali rukunnya. Tapi ingat ikhwah, ini perjuangan mewujudkannya. Hal lain yang perlu antum pahami, janjian ihsan ini mungkin kita bisa wujudkan dalam satu ibadah, tetapi belum tentu dalam ibadah yang lain. Paham? Belum tentu dalam ibadah yang lain. Karena ini memerlukan betul mujahadah. Itu pun ketika kita mampu dalam ibadah itu, boleh jadi besoknya belum mampu, tidak akan mampu. Iya. Sehingga apa? Perlu betul melakukan mujahadah besar. Ini ikhwah, betul-betul jenjang ihsan. Berarti jenjang ihsan ini jenjang yang padanya orang berjenjang-jenjang pula. Iya. Sama jenjang iman, orang berjenjang-jenjang pula di situ. Iya. Jenjang ihsan berbeda-beda orang. Mulia jenjang dalam jenjang ihsan, ya setinggi-tinggi jenjang dalam jenjang ihsan apa yang dicapai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ikhwah, apalagi ketika di padang mahsyar Nabi sallallahu sujud. Ini jenjang ihsan yang setinggi-tinggi ihsan. Karena langsung di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, biasanya diizinkan tersujud dengan bacaan khusus hanya Nabi sallallahu yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi sallallahu. Jadi pula para malaikat. Tidak pernah ada yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pujian seperti itu. Khusus itu. Ya ikhwah, Rasulullah Muhammad sallallahu berarti betul-betul luar biasa dustanya kalau orang tahu begini Nabi sallallahu tapi tidak mau mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya, kecintaannya sama kelompoknya lebih besar. Tapi upaya menghidupkan sunnah Nabi sallallahu ya di belakang. Waliyadzubillah. Ini jenjang ihsan. Dan ini memerlukan mujahadah, ya kan? Memerlukan mujahadah, memerlukan ilmu. Jenjang ini jenjang yang tidak lepas dari jenjang mujahadah, jenjang sabar, jenjang yakin, jenjang tawakal, jenjang mahabbah, jenjang khasyatullah, jenjang raja, dan jenjang yang sangat banyak. Tidak lepas. Jenjang ihsan ini. Jelas ikhwah? Dan ini betul-betul memerlukan mujahadah. Dan mujahadah ini arahnya kalau mau masuk ke sini harus melalui pintu yang pasti harus dilewati ini ilmu. Lihat, anta'budallah. Bisa sampai ke dalam ihsan sementara beribadah kepada Allah saja tidak tahu. Apa itu ibadah? Yang mana mau dilakukan? Yang dilakukan bid'ah. Iya, yang dilakukan perbuatan syirik. Di sini beribadah, anta'budah saja beribadah. Ya kan? Yang mana itu bentuk ibadah? Yang jangan bukan yang diberikan oleh Nabi. Kemudian kepada Allah. Jangan ibadahnya bukan kepada Allah.
Ini memberikan ilmu. Kemudian memposisikan semua ibadahnya ka'annaka tarah, seolah melihat Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai ke sini betul-betul harus memasuki pendalaman yang dalam-dalamnya dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah. Ini luar biasa juga ini. Dan ini akan kembali kepada puncak ilmu yang merupakan ilmu yang semulia-mulia ilmu asma was sifat, ilmu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa jenjang ihsan ini jenjang yang harus diupayakan dalam semua ibadah. Siapa yang semakin mampu mengupayakan dalam semua ibadahnya, maka dia semakin muhsin. Ya kan? Itu pun tingkat keihsanan seseorang mungkin berbeda. Iya. Hendaklah dalam sholat sama-sama sudah sampai dalam jenjang ihsan. Mampu seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda kan? Masih tetap berbeda-beda kan? Ya tidak. Masih tetap berbeda-beda. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya misalnya merasakan takut di hadapan Allah, betul-betul merasakan seolah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut betul, tetapi takut orang berbeda-beda. Dua-duanya betul-betul merasakan seolah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang secinta-cintanya kepada Allah, dan cinta orang ini berbeda-beda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini tetap seperti ini. Kembali kepada ilmu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan. Paham ya? Dan nama-nama dan sifat-sifat Allah mengarahkan ke sini. Ada nama-nama dan sifat-sifat Allah, kalau kita ketahui dalami secara lebih jauh, betul-betul yakini, betul-betul mampu melihatnya, maka apa? Ini akan mengarahkan ke dalam kecintaan yang sangat luar biasa. Ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita ketahui akan menanamkan apa takut yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ada sifat-sifat nama dan sifat-sifat Allah, kalau kita tahu, kita akan apa? Sampai ke dalam jenjang mengharap betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang akan mengarahkan kita ke dalam kesabaran. Ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang akan mengarahkan betul kita kepada ketawakalan yang sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul tidak mau berpaling hatinya, seluruh pengharapannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui sifat itu, semuanya kembali kepada nama dan sifat-sifat Allah untuk mencapai semua jenjang. Iya, untuk mencapai semua jenjang. Ini ikhwah, dan rangka mewujudkan jenjang ihsan ini. Sebab seluruhnya apa ikhwah? Seluruhnya kembali kepada penghambaan. Ya, seluruhnya kembali kepada penghambaan. Karena semua jenjang itu adalah jenjang penghambaan. Sudut penghambaan kan, cinta kepada Allah ibadah kan, takut kepada Allah ibadah kan, semuanya jenjang penghambaan. Ihsan juga penghambaan. Karena penghambaan bermakna umum, termasuk agama. Agamanya penghambaan. Ini kuat. Dan ini yang diperintahkan kepada kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabb kamu terus. Kalau antum sudah sampai tahu dalam jenjang ihsan ini, apa ada batasnya ini? Ada batasnya? Tidak akan habis, perjuangan terus sampai mati. Makanya Allah kasih rumus. Kalau belum sampai, pegang kata kunci ini, wa'bud rabbak. Allah perintahkan kita sembah Rabb kamu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya yang pasti, yaitu maut. Makanya salah betul orang-orang yang memahami sembah Rabb kamu sampai kamu yakin. Sampai kamu yakin. Berarti sebelumnya tidak yakin kan? Kamu belum sampai. Iya, sebelumnya tidak yakin. Kalau belum yakin berarti Islam. Belum Islam. Iya. Padahal dari la ilaha illallah sudah dipersyaratkan yakin, ya kan? Dari la ilaha illallah orang sudah dipersyaratkan yakin. Ini nama mengatakan kalau sudah sampai yakin sudah bisa keluar. Berarti begitu sampai yakin langsung kafir. Ya kan? Itu pun yakin yang dimaksudkan lain lagi. Orang sufi yakin yang dimaksudkan lain lagi, dimaksudkan oleh mereka. Kata yakin ini. Ya. Yang mereka maksudkan dalam yakin adalah
jenjang didatangi oleh orang berpakaian ini dan lainnya dan mengatakan kamu sudah sampai ke dalam jenjang yakin atau jenjang apa dan lainnya. Ini lain, bukan seperti itu jenjang yakin. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu terdapat dalam Quran dan Sunnah. Semulia-mulia ilmu kita dapatkan dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Iya. Berarti kembalinya memang harus kepada pembahasan asma wa sifat ke situ, ikhwan. Quran seluruhnya pembahasan itu. Pembahasan tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan apapun juga kembalinya ke situ. Iya. Kalau dari sisi syariat, itu akan kembali kepada hikmah Allah dalam membuat syariat. Dalam nama Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana dan lagi maha membuat hukum. Oke. Dalam urusan yang lain, kembali semuanya kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pegang kaidah. Tak ada satupun pembahasan dalam agama, bahkan dalam semua kehidupan kita, dalam ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan, yang kita lihat dalam kehidupan ini, kecuali pasti berhubungan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari lepas. Makanya semua penelitian kalau tidak kembali kepada nama dan sifat-sifat Allah, memuji dan membesarkan nama dan sifat-sifat Allah, itu penelitian bohong, dusta semuanya. Iya. Orangnya rugi betul. Semuanya kembali ke situ. Iya, kawan. Kembali ke situ. Iya. Ini jenjang ihsan. Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan ihsan ini dengan perkataan beliau. Lihat keterangan beliau jelaskan dari sisi lain lagi ihsan. Ya. Adapun ditinjau menurut tinjauan ihsan dalam penghambaan kepada Allah, setelah beliau jelaskan ihsan secara umum, kita sebutkan tadi. Adapun ihsan dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, dan ini adalah ibadah. Dan ini ibadah, maksudnya adalah ibadahnya hamba kepada Allah, dia seolah-olah melihat, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah seperti ini kata beliau, ibadah dalam bentuk seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala adalah ibadatu talabin wa syauqin. Ini kedalaman lagi nih. Hati-hati nih. Jadi beliau urai dua hal dalam satu rukun ihsan itu. Anta abudallaha ka'annaka tara. Ini dulu. Kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihat Allah. Ibadah ini adalah ibadah tolak, harapan meminta dan syauq kerinduan. Ya, ibadah yang betul-betul didasari dengan kerinduan. Ya, minta betul, mengharap betul, rindu betul, cinta dengan dasar ini. Jelas ya, ikhwah? Ini singkatnya penjelasan beliau. Sehingga betul-betul dia bertaqarrub, minta kepadanya, mengharap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dengan dasar cinta. Iya, yang penuh betul, rindu, mengharap betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kata beliau, jika kamu tidak melihatnya, maka sungguh dia melihat kamu. Maka ini kata beliau, ibadatul harbi wal khawfi.
Kalau yang tadi ibadah talab, meminta dan kerinduan. Kalau ibadah takut, ya, ibadah dalam bentuk takut, ngeri dan takut. Ini jenjang kedua dari ihsan. Jadi kata beliau, beliau mendasari hal ini. Beliau menjelaskan bahwa jenjang ini, yaitu jenjang apa? Melakukan penghambaan kepada Allah dalam keadaan betul-betul meminta, mengharap, rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena cinta betul kepada Allah bersamaan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah jenjang yang setinggi-tinggi jenjang. Iya. Iya, yang setinggi-tinggi jenjang. Kan beliau jelaskan sebagaimana perkataan, ada perkataan Syekh yang mungkin antum kurang bisa memahami lebih jauh, saya terjemahkan ini. Kemudian kata beliau, dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli abidihi huma ruknani. Ibnu Qayyim menjelaskan, ibadah kepada Allah yang Maha Rahman adalah ghayatu hubbi, ya, kesempurnaan cinta kepada Allah, bersamaan dengan itu dulli abidihi, bersamaan dengan itu rendahnya orang yang melakukannya.